Selamat bertemu kembali. Sekarang kita bertemu lagi kembali untuk membicarakan sebuah quote atau falsafah hidup dari seseorang yang tingkat istilahnya tokoh internasional. Tokoh internasionalnya di bidang apa? Dia adalah seorang penulis yang terkenal, aliran baru dari Amerika Serikat. Dia adalah Napoleon Hill. Kalau orang-orang yang suka membaca pasti pernah membaca buku karangan Napoleon Hill ini, karena bukunya banyak sekali tersebar di mana-mana. Ya, dia pengarang yang sangat terkenal, penulis yang sangat terkenal. Dia kelahiran 1883 di Virginia, Amerika Serikat. Meninggalnya tahun 1970 Caroline Selatan, Amerika Serikat. Jadi umur 87 dia baru meninggal, cukup lama. Jadi dia bertahan hidupnya 87 tahun. Nah, karena dia menekuni di bidang tulis-menulis, jadi karyanya sudah luar biasa. Tokoh internasional di bidang tulis-menulis sudah luar biasa itu. Yang paling terkenal bukunya, tulisannya yang paling terkenal adalah Think and Grow Rich. Itu dia tulis tahun 1937. Tapi itu masih terkenal sampai saat sekarang, masih sangat laku. Think and Grow Rich. Jadi berpikir dan tumbuh menjadi kaya, atau berpikir dan menjadi kaya. Jadi berpikir bagaimana menjadi kaya. Itu bukunya saya sendiri lihat di Gramedia tuh banyak sekali. Itu salah satunya. Yang lainnya karangan daripada Napoleon Hill ini banyak sekali. Luar biasa. Di Gramedia itu banyak sekali. Cobalah kalau umurnya suatu saat ingin membaca, coba dibaca itu. Tokoh-tokoh terkenal itu pasti baik tulisannya itu. Pernah dia diangkat menjadi penasihat presiden, ya, presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Franklin D. Roosevelt. Jadi penasihat Presiden Roosevelt tahun 1933 sampai 36. Jadi selama 3 tahun dia diangkat menjadi penasihat. Tidak tahu mungkin diangkatnya dari apanya, mungkin dari pengetahuan tulis-menulisnya itu apa, dari mananya. Yang jelas dia udah tokoh internasional, itu pasti diambil dari sana. Nah, coba sekarang kita cari quote-nya, kiat daripada Napoleon Hill ini apa ini sebenarnya, kok dia bisa bertahan begitu. Tahun 1937 itu bukunya sampai sekarang beredar banyak sekali di mana-mana, toko buku ada. Dan edisinya edisi Lux, jadi tebal sekali. Anunya apa nih, covernya tebal, isi juga tebal. Ya tentunya bahasa Inggris emang. Ya. Nah, quote-nya dia, falsafah hidupnya Napoleon Hill ini seperti ini. Banyak sekali, saya ambil satu saja. Dia menulis begini. Dia yang bekerja lebih dari apa yang dibayar, suatu saat akan menerima lebih dari apa yang dia kerjakan. Masuk akal enggak? Masuk. Kalau bekerja lebih pasti hasilnya lebih, intinya begitu. Ya, tapi tentunya harus kita buktikan dulu bagaimana. Jangan kita bilang masuk betul, itu belum tentu. Kita buktikan dulu. Nah, kalau boleh saya buktikan ada 2 pembuktian ini. Dia yang bekerja lebih akan mendapat lebih. Nah, pembuktian pertama, saya pakai pengetahuan diri saya sendiri pada waktu saya mengabdi di perusahaan negara, di BUMN. Saya mengabdi di BUMN 35 tahun. Nah, di sanalah saya tahu apa yang dimaksud dengan quote-nya Napoleon Hill ini. Siapa yang bekerja lebih, dia akan mendapat hasil lebih. Nah, beginilah contohnya. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja dulu, absen itu tidak absen tangan seperti biasa kan, orang absen pagi masuk jam sekian, semuanya jam 8 tanda tangan, sore pulang jam 4 tanda tangan.
Nah, di tempat saya bekerja itu dari awal sampai saya pensiun, absennya ya begitu aja, pakai hand key. Hand key itu tangan masuk ke mesin, clock langsung keluar jam berapa kita absennya, umpamanya jam 8, plot jam 8. Namanya Madi Sujana jam 8 gitu. Tapi clock kalau umpamanya kita lewat 5 menit ya udah merah itu artinya udah terlambat. Tapi kalau sebelumnya kita datang jam 8 kurang 5, umpamanya kita datang jam 7 lewat 55 menit, clock masih biru, tidak ada apa-apanya. Kalau terlambat 5 menit sudah merah, lewat 10 menit merah, lewat 15 menit atau dan seterusnya lewat 30 menit. Kalau lewat 30 menit sudah tidak usah masuk kerja karena tidak dapat apa-apa, yang dapat cuma gaji pokok. Gaji pokok itu dari seluruh pendapatan paling ya sepertiganya. Lebih baik pulang kerja lain, entah jadi masuk di bengkel, kita ikut bantu di bengkel, hasil kan lebih gede dari itu. Tapi kalau sering-sering begitu ya dipanggil, daftar DPPT-nya akan jatuh, bisa-bisa dikeluarin. Nah, gitu kalau kita memang malas. Nah, terus kemudian itu pagi, sekarang sorenya juga demikian. Kalau yang pulang awal, lebih awal, umpamanya harus pulang jam 4, pulangnya dia jam 4 kurang 5 menit, ya istilahnya sudah denda itu awal. Tapi kalau tidak absen, tangan tidak masuk mesin, tidak absen, ya artinya cuma masuk pagi aja, ya itu dapat gaji cuma sepertiga. Nah, terus kalau umumnya absennya tadi kan jam 4 atasnya, absen sekarang jam 4, jam tengah 5 atau jam 5 plat masuk. Nah, itu akan mendapat lemburan. Lebih lama lagi 2 jam lemburnya, dari jam 4, jam 6 atau jam 7. Makin banyak lemburnya, makin banyak akan menerima lemburan. Nah, kontrol daripada selama jam 8 sampai jam 4 itu, sampai jam 16 itu, apa kontrolnya? Jangan-jangan masuk cuma baca koran saja. Baca koran aja dibayar begitu banyak. Nah, itu kontrolnya. Itu ada lagi kontrolnya. Kontrolnya apa? 1, atasan langsung. 2, ada namanya DPPT. DPPT itu adalah kinerja, daftar pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, itu akan dibikin oleh atasan langsung tiap 3 bulan sekali. Itu akan mempengaruhi besarnya pendapatan. Ada namanya intensitas itu. Itu akan gede dapatnya. Kalau DPPT-nya jelek, apalagi merah, udah gaji yang jadi penerimaan gaji itu tidak tetap. Umpamanya gaji dasar kita berapa? 7 juta. Nah, bisa turun, bisa naik. Turunnya karena berkurangnya karena kita lambat masuk. Atau DPPT kita turun karena penilaian dari atasan kita sering mangkir atau malas kerja atau gimana. Dan pendapatan itu akan lebih dari 7 juta, bisa sampai 8, 9 sampai 10 juta kalau 1 DPPT kita baik, 2 kita banyak lemburan. Jadi kita banyak mendapat tambahan. Jadi begitu. Jadi persis apa yang dibilang oleh Napoleon Hill itu, kerja lebih ya langsung tunai itu lebihnya. Kalau kerja kurang ya langsung dipotong, tunai juga potong langsung bulan itu juga. Enggak nantinya. Begitu. Itu pengalaman saya untuk membuktikan quote atau falsafah hidupnya Napoleon Hill bahwa kerja lebih mendapat lebih. Itu contoh 1 di kantoran, di dinas. Sekarang kita ambillah di rumah tangga. Ya, boleh dibilang juga pengalaman pribadi lah. Karena selama 35 tahun bekerja di BUMN itu pindah-pindah tiap 3 tahun, pindah tiap 3 tahun, tentunya ART-nya, asisten rumah tangga, kalau dulu pembantu namanya. Asisten rumah tangganya kan tidak dibawa terus pindah-pindah. Setiap pindah tempat baru, cari tempat baru. Sampai keliling Indonesia kita ganti-ganti terus tempat baru. Kadang-kadang memang ada 2 kali pindah, mau dia ikut.
Kalau seterusnya ikut terus nggak kawin anak orang nanti. Karena umumnya pembantu itu ya anak muda-muda yang belum nikah. Nah itu, kalau di RT pelaksanaan tugas itu lebih, artinya begini, kalau dia tinggal di dalam itu kan biasanya ada target juga. Pagi bangun jam 5 atau jam 6, targetnya jam 6 lah. Pagi bangun jam 6, malam tidurnya jam 10. Artinya dari jam 6 dia mulai kerja sampai jam 9 malam. Jam 9, setelah jam 9 dia tidak boleh ganggu-gugat, itu udah urusan pribadinya dia. Jadi si tuan rumah tidak boleh menyuruh apa-apa lagi. Nah, kalau dia berbuat baik dalam artian umpamanya pagi dia lebih awal, jam 6, jam 5 dia udah bangun bersih, ini arti kerjaan sudah dianggap lebih banyak oleh majikannya. Terus kemudian malam harus jam 9 dia tidur, tapi masih disuruh-suruh lagi sampai jam 10 baru tidur. Setiap hari begitu kan perhatian daripada majikannya akan lain. Lainnya pada waktu supaya dia sakit masih dapat lebih bantuan lebih. Pada waktu dia pulang dengan orang tuanya pasti akan diberi lebih, terutama pada waktu hari raya. Pada waktu hari raya pasti akan dikasih lebih dari biasanya kalau memang dia rajin. Kalau dia biasa-biasa saja ya dikasih sesuai peraturan aja. Berapa janjinya ngasih gaji, umpamanya gajinya per bulan berapa 2,5 juta ya 2,5 aja. Tapi kalau dia rajin pasti akan memenuhi. Nah, gitulah yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi rekan-rekan muda, terutama yang masih mengarungi hidup lebih lama lagi. Terima kasih, sampai bertemu besok pagi.